Pembangunan perumahan Wellington Spring 2. Langkah awal dalam proses pembangunan adalah pembersihan lahan. Kegiatan ini meliputi pengangkatan vegetasi, puing-puing, dan sampah, serta perataan permukaan tanah untuk mempersiapkan area kerja yang aman dan bersih. Selanjutnya dilakukan pemasangan bowplank, yaitu papan pembantu yang dipasang sementara sebagai acuan untuk penentuan posisi bangunan yang akurat sebelum pekerjaan pondasi dimulai. Pekerjaan tapak pondasi, cerucuk. Yang pertama dilakukan pada pekerjaan ini yaitu pemancangan cerucuk dengan ukuran diameter 12 cm. Satu tapak pondasi menggunakan 20 batang cerucuk yang dipancang ke dalam tanah dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator. Pemasangan backisting. Backisting untuk tapak pagar ini dibuat menggunakan papan mal dan juga kayu cerucuk yang ditancapkan ke tanah. Setelah pemasangan backisting, tanah digali sesuai dengan ukuran tapak yang sudah direncanakan sedalam 30 cm. Tapak yang sudah digali selanjutnya ditimbun setebal 20 cm menggunakan pasir dan dilanjutkan dengan menimbun lantai kerja setebal 5 cm. Pasir dan lantai kerja yang sudah ditimbun selanjutnya diratakan dan dipadatkan dengan manual. Setelah lantai kerja kering, cerucuk yang sebelumnya telah dipancang dipotong menggunakan gergaji agar memiliki ketinggian yang sama antar masing-masing cerucuk. Perakitan tulangan. Langkah pertama yang dilakukan sebelum perakitan yakni pemotongan besi, kemudian besi dibengkokkan di workshop besi. Setelah proses tersebut, selanjutnya dilakukan perakitan tulangan sesuai dengan dimensi tulangan yang sudah direncanakan. Setelah tulangan selesai dipasang, selanjutnya dilakukan pengecoran dengan metode semi-manual menggunakan mesin molen dan diangkut menggunakan gerobak dorong yang dibawa oleh pekerja. Pekerjaan pel cap pondasi, mini pel. Pemasangan patok pondasi. Pemasangan patok pondasi dilakukan sebagai penanda posisi titik-titik tiang pancang pada lahan. Proses pemancangan dilakukan dengan memukul tiang ke dalam tanah menggunakan drop hammer. Tiang pancang yang digunakan berukuran 20 x 20 cm dengan panjang 1 mini pel 6 meter dan mutu beton K225. Setelah itu dilakukan penggalian tanah di sekitar kepala tiang sedalam 30 cm. Selanjutnya dilakukan penimbunan menggunakan urugan pasir setebal 20 cm, serta ditimbun lagi dengan lantai kerja setebal 5 cm. Urugan pasir dan lantai kerja yang sudah ditimbun selanjutnya diratakan dengan manual. Langkah pertama pembobokan ini yaitu dimulai dengan membobok mini pel menggunakan jackhammer hingga tulangan mini pel terekspos. Selanjutnya potong bagian atas tulangan sesuai dengan elevasi yang diinginkan menggunakan gerindra. Selanjutnya dilakukan fabrikasi backisting sesuai dimensi rencana. Kemudian, backisting dipasang pada lokasi pel cap pondasi. Perakitan tulangan pel cap yang dilakukan sebelum perakitan, yakni besi tulangan dipotong, selanjutnya besi dibengkokkan di workshop besi. Setelah selesai dibengkokkan, dilakukan proses perakitan tulangan. Perakitan tulangan kolom menggunakan besi dengan diameter 13 mm dan menggunakan sengkang diameter 8 mm. Selanjutnya pile cap dicor menggunakan beton ready mix dengan mutu K225 yang diangkut ke pel cap pondasi menggunakan gerobak dorong. Setelah coran pel cap kering, backisting yang sebelumnya sudah dibuat sesuai dengan ukuran kolom, dipasang dan dirakit. Kemudian dilakukan pengecoran kolom secara semi-manual menggunakan molen dan dibawa ke area pengecoran menggunakan gerobak dorong dengan tenaga manusia. Pekerjaan tie beam. Pemasangan scaffolding. Scaffolding berfungsi sebagai struktur penahan sementara yang memberikan dukungan dan platform kerja selama pembangunan struktur utama seperti kolom, tie beam, balok, atau dinding. Pembuatan mal lantai. Mal lantai dibuat menggunakan balok yang dirancang dengan ketinggian yang sudah direncanakan, kemudian di bagian atasnya disatukan menggunakan papan mal. Pada perakitan tie beam ini, besi yang digunakan yaitu besi diameter 13, 16, dan 19 mm. Pemilihan diameter besi didasarkan pada panjang bentang yang akan dibuat. Semakin panjang bentang maka akan semakin besar diameter besi yang digunakan. Sedangkan untuk tulangan sengkang pada tiap bentang menggunakan besi diameter 8 mm.
Backisting yang digunakan yakni terbuat dari multiplek yang disambungkan menggunakan kasau serta menggunakan cerucuk sebagai penahan backisting tersebut, agar ketika dilaksanakannya proses pengecoran tidak terjadi pergeseran dari backisting yang dirancang sehingga membuat ketidaksesuaian dimensi.